Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa jahiliyah ada seorang yang bernama An-Nadhr ibn al-Harith. Orang kaya, orang yang banyak duit, tetapi kekayaan dan banyak uangnya itu digunakan untuk menghalang-halangi orang supaya tidak mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia buat hartanya itu untuk menghalang-halangi supaya orang tidak mendengarkan ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara yang dilakukan oleh An-Nadhr ibn al-Harith ini? Yang pertama, dia beli buku-buku yang isinya itu tidak mengajarkan tentang kebaikan. Jadi buku-buku yang menggambarkan tentang kemaksiatan lah ya. Isinya tentang, kalau cara sekarang itu ya gambar-gambar yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian kata-kata yang jorok. Itu disebarkan kepada orang-orang supaya orang itu lupa daripada mendengarkan nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dia beli penyanyi-penyanyi wanita yang cantik-cantik, baik dari kalangan wanita merdeka maupun kalangan wanita budak. Tetapi profesi mereka itu adalah sebagai wanita penghibur, wanita yang suka berbuat mesum. Jadi dibayarnya, kemudian dia menyuruh wanita-wanita tadi itu untuk bernyanyi, meliuk-liukkan badan, joget sana, joget sini. Kalau ada orang yang mau, dipersilahkan aja ambil, nggak bayar, gratis. Yang penting kalian tidak dengar Islam. Kalian tidak dengar itu apa isi Al-Quran, tidak dengarkan apa itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kalian tuh lupa sholat, happy aja kalian, suka-suka hati kalian. Yang penting berhala kalian tetap disembah. Jangan katakan Tuhan itu satu, tetapi katakan Tuhan itu ya banyak. Jadi ayat yang kemudian turun menjawab perilaku An-Nadhr ibn al-Harith ini adalah surah Luqman, yaitu surah urutan ke-31 ayat 6. Saya tidak bacakan ayatnya itu, nanti pemirsa bisa melihatnya sendiri. Dengan turunnya ayat ini, terbantahkanlah perilaku An-Nadhr ibn al-Harith, bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tercela. Di sini Allah katakan, kalau engkau tidak bertaubat atas perbuatanmu itu, wahai An-Nadhr ibn al-Harith, maka engkau akan diberi kabar gembira, yaitu dengan azab yang pedih. Kabar gembiranya azab yang pedih. Jadi kalau tidak bertobat, Allah akan azab dia dengan azab yang menghinakan. Kalau taubat ya alhamdulillah, Allah tuh mengampuni segala macam dosa dan kesalahan.
Dari ayat ini kemudian ulama kita, terutama para fuqaha yang 4, imam mazhab yang 4, memberikan penjelasan tentang hukum nyanyian. Karena tadi kan ada latar belakang cewek-cewek cantik nyanyi-nyanyi ya kan, di panggung, dipublish. Ya kalau sekarang ini internetan itu bisa jadi apa ya, jadi alat untuk media sosial. Ya sebenarnya tidak berbeda kan. Para fuqaha, para ahli fikih mengatakan nyanyian itu ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang bagaimana seorang wanita yang sudah baligh, yang sudah datang haid, statusnya kalau dia bernyanyi kemudian dipublish macam mana. Nah, itu dibahas oleh ulama kita. Jadi kitab yang kita jadikan rujukan ini ya, saudara ya, pemirsa ya, At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Kita bahas yang pertama, al-ghina'ul haram, nyanyian yang diharamkan. Apa itu bentuknya? Yaitu nyanyian yang isinya itu menimbulkan syahwat, menimbulkan hawa nafsu. Isinya kata-kata jorok, isinya tidak mendidik, isinya mencela. Jadi kalau yang sifatnya seperti ini kemudian dipublish, maka upah daripada nyanyian itu, apakah bentuk fee dari iklan atau yang lain-lainnya, itu tidak boleh diambil, itu haram hukumnya. Kemudian yang kedua adalah nyanyian yang mubah. Bagaimana bentuk nyanyian yang mubah ini? Yaitu nyanyian yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat subuh 2 rakaat ditunaikan di pagi hari sebelum bekerja, memohon doa semoga Allah merahmati. Nah, itu nyanyian yang bentuknya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mubah, ini boleh. Itu contoh yang ringan. Jadi seperti itu ya, sederhana saja ya. Kalau isinya itu mengingatkan kita kepada Allah ya boleh. Tapi kalau dangdutan ya nggak boleh ya. Dangdutan itu membuat orang itu berjoget, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun isinya bagus, tapi rentak dangdutnya itu membuat orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang tadi itu nasyid, yang sifatnya itu datar saja, tak menjadikan orang itu berjoget, itu ya itu mubah ya, itu boleh. Kemudian tadi kita sebut bagaimana status wanita yang sudah baligh, wanita yang sudah datang haid, kemudian dia bernyanyi bukan dalam ruang privasi, tapi dalam ruang publik. Nah, itu status hukumnya bagaimana? Ulama kita mengatakan la yajuz, tidak diperbolehkan wanita itu bernyanyi kemudian dipublish, walaupun isinya nyanyian tentang Aisyah misalnya. Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Isinya bagus, tapi kalau yang menyanyi itu adalah wanita yang sudah datang haid, yang sudah baligh, kemudian dipublish, dia bukan dalam ruang privasi, nah itu sudah dihukumkan menjadi tidak boleh. Saya akan bacakan langsung teksnya ya. Sima'ul ghina minal mar'ati allati laysat bimahram la yajuz. Jadi kalau dia bernyanyi di ruang privasi, di situ perempuan semua, ya kan? Yang mahram semua. Itu privasi namanya, ruang privasi. Bukan ruang publik. Bukan dipublish. Ya itu boleh.
Kalau bisa dijaga itu ilat hukum tuh, masalah hukum itu bisa dijaga dalam ruang privasi saja, ya insya Allah itu nggak ada masalah. Tetapi ketika dipublish sekali lagi di ruang publik, nah di situ jadi masalah dia. Disitulah tidak bolehnya itu. Jadi Islam tuh bukan kaku dia, bukan, jangan salah tanggap. Jadi kalau misalnya lah pesta, di situ perempuan semua, laki-laki tempat yang berbeda. Ya di situ perempuan semua, tidak ada yang lain, orang-orang yang memang satu jenis, perempuan semua. Mereka mau bernyanyi di kalangan privasi mereka, ya nggak ada masalah. Tetapi setelah bercampur baur di situ, dipublish, kemudian orang mendengar, itu sudah masuk kepada ranah aurat suara perempuan dewasa. Dan di sini ditegaskan, ditekankan oleh ulama kita, orang yang sibuk terus-menerus dengan lagu-lagu yang sudah saya sebut tadi itu, lagu-lagu yang tidak dibenarkan, terus dia dawam terus aja, hobinya itu aja, tiap hari, siang, malam, pagi, sore, itu aja yang digandrunginya. Maka kata ulama itu perbuatan yang tidak bijak gitu. Kalau bahasa kasarnya itu perbuatan dungu. Bahkan dapat menggugurkan syahadat, dapat menjadikan seseorang itu murtad dari Islam, na'udzubillah. Tetapi kalau sesekali, tidaklah sampai dia menjadi berstatus gugur syahadatnya itu. Jadi kata-kata ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan, tetapi sebagai bentuk penegasan bahwasanya Islam itu betul-betul menjaga, apalagi perempuan itu dijaga betul. Jangan sampai dia itu dilecehkan oleh orang, jangan sampai dia menjadi makhluk yang hina di sisi manusia dan hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diperjualbelikan, dikomersialkan, na'udzubillah. Tidak. Islam itu menghormati dan menjaga kaum wanita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah menghormati kaum wanita kecuali lelaki yang berasal dari kalangan orang yang terhormat. Jadi begitulah Islam itu menjaga eksistensi kemuliaan manusia itu supaya tidak jatuh ke dalam lembah kekufuran, lembah kehinaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam ketaatannya kepadanya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.